A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman semua. Sekarang hari ini di mana kita akan membahas mengenai aliran-aliran Khawarij, yang dimana minggu lalu kita telah membahas tentang aliran-aliran ilmu kalam. Apa sih yang dimaksudkan dengan ilmu kalam, aliran-aliran yang terdapat dalam ilmu kalam dan sebagainya. Dan untuk minggu sekarang dan untuk hari ini kita akan membahas secara spesifik salah satu dari aliran-aliran ilmu kalam, yaitu aliran Khawarij. Kita akan membahas tentang sekte-sekte dan pemikiran-pemikiran yang ada pada aliran Khawarij ini. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang sekte-sekte yang ada di aliran Khawarij ini, Tiang akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah tujuan daripada pembelajaran ini yaitu antum semua, teman-teman bisa menjelaskan macam-macam sekte Khawarij nantinya. Yang kedua, mendeskripsikan tokoh-tokoh di dalam aliran Khawarij. Yang ketiga, menganalisis perbedaan pandangan antara sekte-sekte dalam aliran Khawarij ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran Khawarij. Istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu Khawarij, yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut atau memberikan tanda bagi para pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya. Dan kemudian membentuk kelompok sendiri dan kemudian membentuk kelompok baru. Penamaan terhadap kelompok yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib bukanlah julukan yang diberikan dari luar kelompoknya saja, tetapi mereka juga menamakan diri dengan sebutan Khawarij dengan pengertian orang-orang yang keluar pergi perang untuk menegakkan kebenaran. Adapun penamaan ini diambil dari Quran surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun nama lain daripada Khawarij adalah Hururiyah, yang dinisbahkan kepada perkataan Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang berjumlah 12.000 orang ini bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Di sini mereka memilih Abdullah bin Wahab al-Rashidi menjadi imam sebagai ganti Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekte-sekte daripada aliran Khawarij ini. Adapun yang pertama, sekte pertama pada aliran Khawarij ini adalah Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij yang asli, yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka, la hukma illa lillah, yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, hanyalah milik Allah, yang merujuk kepada Quran surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah
yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Yang artinya sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata, yaitu yang dimasukkan hujjah yang nyata ini adalah Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Adapun al-muhakkimah ini mereka menolak peristiwa tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang menyuruh memerangi kelompok pembangkang sampai mereka kembali kepada jalan Allah. Adapun sekte yang kedua pada aliran Khawarij ini adalah yang bernama sekte Al-Zariqah. Sekte Al-Zariqah ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Zariqah dinisbahkan kepada pemimpinnya yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Sebagai khalifah, Nafi atau pemimpin Al-Zariqah ini digelari Amirul Mukminin. Dan menurut Al-Baghdadi, pengikut daripada Nafi berjumlah lebih dari 20.000 orang. Setiap orang Islam yang menolak ajaran Al-Zariqah ini dianggap musyrik. Bahkan pengikut daripada Al-Zariqah ini yang tidak berhijrah ke dalam wilayahnya juga dianggap musyrik. Dan menurut pemahaman daripada Al-Zariqah ini, menurut mereka semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan atau dibunuh, termasuk anak dan istri mereka. Berdasarkan prinsip ini, pengikut Al-Zariqah banyak melakukan pembunuhan terhadap sesama umat Islam yang berada di luar daerah mereka. Jadinya dikenal dulu di antara sekte Al-Khawarij ini, pada sekte Al-Zariqah paling banyak melakukan pembunuhan. Mereka memandang daerah mereka sebagai Dar al-Islam atau negara Islam. Di luar daerah itu dianggap Dar al-Kufr atau daerah yang dikuasai atau diperintah oleh orang kafir. Dan juga Al-Zariqah mempunyai sikap yang lebih radikal daripada Al-Muhakkimah. Mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir tetapi istilah musyrik. Dikarenakan di dalam Islam syirik merupakan dosa yang terbesar, dosa yang lebih besar daripada dosa kufur. Mereka juga mempunyai doktrin orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka adalah termasuk orang yang musyrik. Begitu juga pengikut Al-Zariqah yang tidak mau hijrah ke dalam lingkungan mereka juga dipandang musyrik. Itu pemikiran yang ekstrim daripada Al-Zariqah ini. Selanjutnya kita beralih kepada sekte yang ketiga yaitu An-Najdah. Pendiri daripada sekte ini adalah Najdah bin Amir Al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi atau pendapat daripada pemimpin Al-Zariqah tadi, yang mereka pandang terlalu berlebihan, yang mereka pandang terlalu ekstrim. Adapun paham teologi daripada An-Najdah ini yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut An-Najdah sendiri tidak akan kekal di dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Bagi mereka, dosa kecil dapat meningkat menjadi dosa besar bila dikerjakan secara terus-menerus. Dalam perkembangan selanjutnya, sekte ini mengalami perpecahan. Beberapa tokoh penting dari sekte ini seperti Abu Fudaik dan Roset At-Tawil membentuk kelompok oposisi terhadap An-Najdah yang berakhir dengan terbunuhnya Najdah pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Selanjutnya, sekte Al-Ajaridiyah. Pendiri daripada sekte Al-Ajaridiyah ini adalah Abdul Karim bin Ajarot. Dibandingkan dengan Al-Zariqah, doktrin teologi kaum Al-Ajaridiyah jauh lebih moderat, seperti berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka, seperti yang diajarkan oleh pemimpin Al-Zariqah tadi, yaitu Nafi, dan juga tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka,
ada tempat unik daripada pemikiran daripada Al-Ajaridiyah ini, yaitu bagi mereka Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan seperti yang terkandung dalam surat Yusuf. Oleh karena itu menurut Al-Ajaridiyah ini Quran surat Yusuf itu tidak termasuk dalam Al-Quran, tidak termasuk bagian daripada Al-Quran. Selanjutnya yaitu sekte As-Sufriyah. Sekte As-Sufriyah ini dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Zariqah, hanya lebih lunak. Tidak terlalu ekstrim, tidak berlebihan seperti Al-Zariqah. Adapun doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufur dan kafir. Istilah kafir yaitu mengandung dua arti. Yang pertama kufur an-nikmah, yaitu mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah, yaitu mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama yaitu kufur an-nikmah ini atau mengingkari nikmat Tuhan, tidak mengeluarkan orang itu daripada Islam. Selanjutnya sekte terakhir yaitu Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Murri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Adapun doktrin dari teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin melainkan muwahhid. Apa sih muwahhid itu? Muwahhid itu adalah orang yang dimaksudkan adalah orang yang kafir nikmat seperti yang dijelaskan oleh As-Sufriyah tadi, yang tidak membuat pelakunya keluar daripada agama Islam. Selanjutnya yang dipandang sebagai daerah Dar at-Tauhid atau daerah yang dikuasai orang-orang Islam tidak boleh diperangi, harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang saja. Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij. Alhamdulillah itu merupakan sekte-sekte dari pada aliran Khawarij ini. Ternyata sekte daripada aliran Khawarij ini terdapat berapa sekte jadinya? Terdapat 5 sekte dan juga 5 pemahaman yang berbeda-beda. Dari kesimpulannya bahwa sekte dalam aliran Khawarij ini yang paling radikal atau yang paling ekstrim, yang paling keras yaitu sekte Al-Zariqah. Mungkin untuk minggu ini kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pembahasan di minggu depan. Di minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang aliran Syiah, sekte-sekte Syiah, sejarah munculnya Syiah itu seperti apa, sekte-sekte dan pemikiran-pemikiran di dalam sekte Syiah itu seperti apa. Alhamdulillah, marilah kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan ini semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi berkah, dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.